Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nafsa Adila. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai analisa kegiatan manusia dalam private space. Objek yang kami pilih adalah home bedroom. Di sini saya mengerjakannya bersama teman saya bernama Salsaja Aska. Tugas ini demi memenuhi kewajiban kami di mata kuliah Faktor Manusia dan Ergonomi Desain Interior Telkom University. Langsung saja, pengertian private space. Private space adalah suatu ruangan yang memiliki tingkat privasi yang tinggi di mana tidak semua orang dapat mengakses ruangan tersebut. Biasanya, ruangan ini hanya mampu diakses oleh golongan orang tertentu di mana golongan tersebut memiliki rasa kepemilikan atas ruangan tersebut. Menurut Sommer, dalam Altman 1975, ruang personal adalah daerah di sekeliling seseorang dengan batasan-batasan yang tidak jelas di mana seseorang tidak boleh memasukinya. Objek yang kami pilih adalah bedroom pada rumah tinggal karena bedroom merupakan salah satu golongan private space. Analisis aktivitas manusia pada home bedroom ini kami berdasarkan human-centered design, antropometri, biomekanika, serta kinesiologi. Langsung saja, yang pertama pembahasan mengenai analisis aktivitas manusia berdasarkan human-centered design. Human-centered design adalah desain yang berpusat pada manusia berdasarkan karakteristik umum. Pada objek kami, yaitu kamar mandi, aktivitas manusia dapat dibagi menjadi 3, yaitu mencuci tangan dan muka, buang air, serta mandi. Aktivitas ini mempengaruhi bagaimana layout akan dibuat nantinya. Langsung saja layout kamar mandi, contohnya di sini ada entrance atau pintu masuk, di mana akses utama orang dapat memasuki ruangan tersebut. Setelah entrance, langsung dihadapkan dengan area kering dengan aktivitas yaitu mencuci tangan dan muka di wastafel. Di area kering ini juga terdapat genitory atau tempat untuk menyimpan barang-barang kebersihan serta menyimpan barang-barang untuk mandi. Setelah area kering, kita akan lanjut ke area semi basah, yaitu dengan aktivitas buang air. Di sini ada toilet. Untuk kemudian, area yang terakhir adalah area basah. Area basah ini merupakan area terjauh dengan entrance, yaitu karena untuk meminimalisir adanya air yang keluar ke ruangan lain dikarenakan kedekatan area basah dengan entrance. Area basah ini memiliki aktivitas yaitu untuk mandi. Di denah ini kami perlihatkan yaitu menggunakan bathtub. Cuman karena multi personal yang menggunakan ruangan ini, akhirnya kami memilih untuk menggunakan shower karena shower dinilai lebih higienis daripada menggunakan bathtub untuk berbarengan. Dari sini dapat disimpulkan bagaimana human-centered design sangat berperan dalam bagaimana mendesain sebuah kamar mandi, mendesain layout sebuah kamar mandi. Karena di sini dapat dilihat bahwa ketika masuk kita tidak bisa langsung ke area basah karena kita ke kamar mandi belum tentu untuk mandi. Berikutnya pembahasan mengenai antropometri. Antropometri berasal dari kata antropos yang berarti manusia dan metros yang berarti ukuran. Antropometri dapat didefinisikan sebagai suatu studi tentang pengukuran tubuh manusia dalam hal dimensi tulang, otot, dan jaringan lemak. Dengan pengukuran antropometri ini akan diketahui tinggi badan, berat badan, serta ukuran badan aktual seseorang. Menurut Mela Fitriana dan kawan-kawan tahun 2015. Yang pertama, antropometri pada wastafel. Antropometri pada wastafel mempertimbangkan bahwa tangan yang basah jangan sampai terkena air. Kedua, tinggi wastafel perlu diperhatikan agar menghindari perubahan struktur tubuh karena membungkuk. Perancangan berdasarkan
Rancangan wastafel, tinggi wastafel itu berdasarkan dari tinggi siku dari orang yang terpendek. Hal ini kami menggunakan dari tinggi siku dimensi orang wanita karena wanita umumnya lebih pendek daripada laki-laki. Kebanyakan hand basin atau wastafel ini memiliki ketinggian berkisar 78,7 cm sampai dengan 86,3 cm. Selanjutnya, antropometri pada WC. Antropometri pada WC dapat dilihat bahwa dia kurang lebih minimal memiliki jarak yaitu 80 cm dari tembok. Kemudian di mana dia bersentuhan dengan tembok yaitu sekitar 20 cm minimal. Dan kemudian untuk pintu bukaan pintu bersih itu maksimal 65 cm. Kemudian untuk jet washer disarankan untuk tidak jauh dari pengguna agar pengguna tidak bisa langsung menggunakannya. Jet washer ini ketinggiannya bisa setara dengan paha ketika duduk, yaitu sekitar 50 cm dan 75 cm dari permukaan tanah. Dimensi manusia ketika berada di WC duduk yaitu sekitar 130 cm secara umum. Untuk kemudian ketinggian tisu itu sekitar 75 cm. Hal ini untuk mempermudah gerakan tangan saat duduk. Terima kasih. Biomekanika kamar mandi. Biomekanika merupakan salah satu dari 4 bidang penelitian informasi ergonomi, yakni penelitian tentang kekuatan fisik manusia yang mencakup kekuatan atau daya fisik manusia ketika bekerja dan mempelajari bagaimana cara kerja serta peralatan harus dirancang agar sesuai dengan kemampuan fisik manusia ketika melakukan aktivitas tersebut. Selanjutnya, bedroom requirement. Itu ada pertimbangan desain kamar mandi meliputi yang pertama kebutuhan elektrikal dan plumbing, yang kedua dimensi dan ketinggian jendela jika ada, yang ketiga dimensi panjang kali lebar kali tinggi kamar mandi. Informasi lengkap kebutuhan rumah tangga. Tujuan utama kamar mandi yaitu mandi, bersih-bersih, dan juga mencuci. Informasi kriteria pengguna, yang pertama ada tinggi badan, yang kedua jenis item yang akan disimpan pada kamar mandi. Storage level. Di dalam kamar mandi terdapat beberapa furniture mulai dari kloset, wastafel, rak penyimpanan, dan bathtub. Ruang penyimpanan digunakan sebagai tempat menyimpan handuk kering, sabun, dan peralatan mandi lainnya. Biasanya terletak pada pojok ruangan dan menempel pada permukaan dinding kamar mandi. Workstation, height, and shelving. Ketinggian kamar mandi harus menyesuaikan dengan tinggi badan penggunanya, bukan sebaliknya. Maka dari itu ada aturan umum untuk kloset menyesuaikan tinggi pengguna, juga lantai yang dipilih berbahan anti licin. Aturan ini demi mempertahankan postur sehat dan menghindari kecelakaan. Harus diperhatikan juga karena area kamar mandi tidak boleh sembarangan memiliki material. Rak penyimpanan barang baiknya berbentuk tingkat dan mudah digapai pengguna. Penggunaan rak biasanya pada base cabinet merupakan kesalahan ergonomi karena selain pengguna akan lebih sulit mencari item di rak, item pengguna juga mudah basah terkena cipratan air. Karena itulah mekanisme rak yang tingkat dan berada di pojok ruangan menempel di permukaan dinding kamar mandi. Selanjutnya yang terakhir ada daftar pustaka. Terima kasih.